Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nining Hilmia ya di Probolinggo. Nining Hilmia di Probolinggo yang bertanya, "Dok, kalau saya BAB itu seperti disayat-sayat ya." Itu pertanyaan pertamanya. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana BAB supaya lancar ya? Baik ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Nining Hilmia di Probolinggo, Jawa Timur, silakan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silakan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang karena masalahnya darurat dan pengen jawaban yang cepat, silakan ajukan pertanyaan di nomor WA saya ya. Nomor WA saya ada di Instagram Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi langsung bersama saya secara live, Instagram live melalui Instagram Rumah Sakit Panti Waluyo Solo setiap Rabu jam 10 pagi di acara Insight with Dokter Paran. Silahkan mendaftar, undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelum acara dimulai ya. Kembali kepada pertanyaan Nining ya, Nining Hilmia di Probolinggo, Jawa Timur yang bertanya, "Dok, saya kalau BAB seperti disayat-sayat ya. Ini apa ya?" Kebanyakan ya BAB nyeri ya. Kalau Nining bilang seperti disayat-sayat ya. Itu kebanyakan karena fisura ani atau robekan kulit anus kita yang disebabkan oleh cengkraman otot klep dalam yang dalam keadaan istirahat itu lebih tinggi cengkramannya dibanding orang yang normal ya. Dan faktor kedua adalah BAB yang keras karena harus didorong oleh usus besar kotoran itu, dan kotorannya keras, waktu keluar dicengkram maka terjadi daya gesek yang merobek kulit kita. Pada umumnya akan sembuh kalau kita BAB dengan lunak, tetapi kalau kita BAB keras lagi, robek lagi, sembuh lagi, robek lagi, sembuh lagi, maka jatuh ke dalam yang namanya fisura ani yang kronis, yang sulit sembuh dan ditandai dengan benjolan di tepi anus kita yang namanya skin tag ya. Jelas ya? Nah, kalau seperti ini tindakannya ya tanpa operasi dulu. Satu, dibuat BAB tidak boleh keras ya. Yang kedua, ditetesi obat yang nama obatnya silahkan WA di nomor WA saya ya. Nanti saya akan jelaskan dan akan pandu cara penggunaannya. Kalau dengan cara tanpa operasi tidak sembuh, baru dilakukan tindakan operasi ya. Yang paling baik namanya tindakan operasinya adalah LIS, LIS. Singkatan dari apa? Lateral Internal Sphincterotomy. Memang tindakan sphincterotomy atau memotong otot klep dalam itu ada bermacam-macam. Ada di garis tengah itu midline sphincterotomy, ada di daerah samping belakang itu namanya posterolateral sphincterotomy, dan ada yang di samping. Kalau ini jam ya jam 3 atau jam 9 ya, di samping itu namanya lateral internal sphincterotomy atau yang kita kenal sebagai operasi LIS ya, LIS, lateral internal sphincterotomy. Itu yang terbaik hasilnya. Tetapi apakah boleh melakukan midline sphincterotomy? Boleh. Apakah boleh melakukan posterolateral sphincterotomy? Boleh. Dan yang paling baik adalah lateral internal sphincterotomy. Jelas ya Nining Hilmia? Jadi kalau BAB seperti disayat-sayat, kemungkinan itu bisa fisura ani. Itu yang paling benign ya, ringan ya gitu ya. Untuk itu silakan datang ke dokter terdekat, kepada dokter bedah yang berkompeten untuk didiagnosa apakah bukan masalah yang lain tentunya ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara BAB supaya lancar? Yaitu harus banyak asupan serat, sayur, buah, dan cukup minum ya. Harus banyak minum juga ya. Dan kemudian juga buatlah gerakan usus kita ini normal. Dengan cara apa? Olahraga ringan. Dengan kita bergerak, maka motilitas atau gerakan usus besar kita itu akan menjadi baik ya. Kemudian makan banyak sayur dan serat ya. Sayur dan buah itu tinggi serat. Selain tinggi serat, dia juga kalau buah-buahan terutama ya mengandung potasium ya, potasium atau kalium, itu juga akan
melancarkan gerakan usus kita. Kalau kita kurang kalium, itu juga akan membuat usus kita diem. Ya, selain harus kita olahraga ringan. Ya, seperti saya ya olahraganya jalan cepat ya, karena saya sudah tua, nggak mau lari maraton lagi, tetapi jalan cepat saja. Ya, yang impactnya kepada lutut, kepada tulang belakang kita itu ringan ya, yaitu dengan cara jalan saja ya, tidak boleh melayang tubuh kita ya. Kalau jalan kan tidak pernah melayang tubuh kita, tapi kalau tubuh kita sudah melayang itu high impact ya, impactnya besar nanti kalau tua pada tulang-tulang kita, sendi-sendi kita ya, kira-kira itu ya. Nining Hilmiah, pertanyaannya kalau BAB seperti disayat-sayat dan bagaimana caranya BAB supaya lancar, saya sudah jelaskan ya. Semoga ini bisa menjadi jawaban pertanyaan Anda, dan bagi teman-teman saya mengingatkan yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Bagi yang mau diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Dan yang mau jawaban langsung dari saya karena situasinya darurat, silahkan WA di nomor WA saya yang ada di Instagram Tanya Dokter Paran.